Hai teman-teman, gimana kabarnya? Semoga pada sehat-sehat selalu. Kita udah tiba di seri terakhir dari konten latihan soal siklus akuntansi, yaitu seri jurnal penutup. Konten ini nyambung sama dua seri sebelumnya, yaitu seri jurnal umum dan seri jurnal penyesuaian. So, I suggest teman-teman buat ikutin dulu dari yang seri jurnal umum, terus ke seri jurnal penyesuaian, terus baru ke sini, seri jurnal penutup, supaya bisa memahami keseluruhan ceritanya dengan lebih komprehensif. Nah, yang terakhir kita sampai sini, yaitu bikin adjusted trial balance atau neraca saldo setelah disesuaikan. Sekarang kita bakal bikinin jurnal penutupnya, terus kita posting lagi ke ledger, and terakhir kita bikin post closing trial balance atau neraca saldo setelah penutupan. Oh ya, mungkin ada teman-teman yang bertanya, bukannya abis bikin adjusted trial balance, kita susun laporan keuangan dulu ya? Baru ke jurnal penutup. Yap, itu benar. Cuma aku pengen bikin konten yang fokusnya lebih ke jurnal-jurnalnya. That's why ada seri jurnal umum, seri jurnal penyesuaian, dan sekarang seri jurnal penutup. Dan untuk bikin jurnal penutupnya, kita bakal pakai angka-angka dari adjusted trial balance. Sekalian juga aku contohin ke teman-teman kalau ketemu soal serupa, yaitu dari adjusted trial balance langsung ke jurnal penutup tanpa bikin laporan keuangan. Mari kita mulai. Kalau teman-teman ingat, kan ada 4 step untuk bikin jurnal penutup. Step pertama, kita tutup dulu akun-akun revenue. Berarti kalau di latihan soal kita itu cuma 2, yaitu akun interest revenue dan service revenue. Karena akun revenue saldo normalnya di kredit, maka untuk kita tutup atau jadiin 0, kita taruh di sisi debit. Terus pasangannya akun income summary atau ikhtisar laba rugi di sisi kredit. Teman-teman jangan sampai kejebak dengan akun unearned service revenue ya, meskipun ada kata-kata revenue-nya di belakang. Ingat lagi kalau unearned service revenue adalah pendapatan jasa diterima di muka. Jadi termasuk liabilitas atau utang. Bukan utang dalam bentuk uang, tapi utang dalam bentuk jasa. Kita kayak udah terima uang duluan, padahal kita belum provide jasa apa-apa ke kliennya. Jadi jangan sampai teman-teman salah ya. Step kedua, sekarang kita mau tutup akun-akun expense. Karena akun expense itu saldo normalnya di debit, maka untuk kita tutup atau jadiin 0, kita taruh di sisi kredit. Dan pasangannya akun income summary atau ikhtisar laba rugi di sisi debit. Kalau di latihan soal kita, akun-akun expense-nya meliputi advertising expense, interest expense, office supplies expense, rent expense, dan depreciation expense untuk building, machine, dan vehicle. Step ketiga, sekarang kita mau tutup akun income summary atau ikhtisar laba ruginya. Untuk angkanya, kita dapat dari selisih total nilai akun income summary di sisi debit sama di sisi kredit. Kalau di latihan soal kita ini, nilai income summary di sisi debit sebesar 15.225.000. Angka ini bisa teman-teman lihat di jurnal yang step kedua. Sedangkan total nilai akun income summary di sisi kredit, yaitu di jurnal yang step 1, sebesar 136.550.000. Ketemu selisihnya 121.325.000. Berarti jurnal untuk menutup akun income summary-nya adalah income summary atau ikhtisar laba rugi di debit pada retained earnings atau laba ditahan di sisi kredit. Angkanya sebesar selisih itu, yaitu 121.325.000. Nah, kenapa akun income summary-nya di debit? Nah, teman-teman lihat, tadi pas kita mau bandingin income summary yang di debit sama kredit, kan lebih besar nilainya yang di sisi kredit. Karena kita mau tutup atau jadiin 0 untuk akun income summary-nya, berarti kita taruh selisihnya di sisi debit. Andaikan nanti teman-teman ketemu kebalikannya,
di mana nilai income summary di sisi debit lebih besar daripada yang di sisi kredit. Jurnal yang step 3 tinggal dibalik aja. Jadi retained earnings di debit pada income summary di kredit. Terus, kenapa pasangannya akun retained earnings atau laba ditahan? Balik lagi ke konsepnya jurnal penutup. Kita kan mau tutup akun-akun nominal atau temporary account supaya nggak terbawa ke periode berikutnya. Tapi akun-akun itu kan ada saldonya. Nah, saldonya itu kita pindahin ke akun permanen yang namanya retained earnings atau laba ditahan. Untuk akun income summary sendiri, itu kayak semacam akun penampung. Buat menampung total dari nilai akun-akun revenue sama akun-akun expense. Baru nanti dipindahin ke retained earnings di step ketiga. Jadi kayak gitu ceritanya. And sekarang kita ke step keempat, yaitu tutup akun dividen. Step keempat ini sifatnya opsional. Tergantung perusahaannya ada umumin mau bagi dividen atau enggak. Kalau ada, maka jurnalnya adalah retained earnings di debit pada dividen di kredit. Kalau gak ada, berarti jurnal yang step keempat ini gak usah dibikin. Kayak di latihan soal kita sekarang, kan gak ada keterangan apa-apa tuh tentang dividen. Berarti jurnal yang step keempatnya ini gak dibikin. Tapi step 1-3 tetap wajib dibikin ya. Oh ya, info tambahan juga. Di latihan soal kita ini, bentuk perusahaannya itu adalah PT atau perseroan terbatas. Makanya ada akun laba ditahan atau retained earnings. Terus tadi aku singgung sedikit tentang dividen. Kalau andaikan bentuk perusahaannya itu perusahaan perseorangan, maka nama akun yang dipakai itu adalah modal, atau bahasa Inggrisnya capital. Misalnya modal si X atau X capital. Sehingga jurnal penutup yang di step ketiganya bakal beda. Jadi income summary pada capital atau sebaliknya. Selain itu, di perusahaan perseorangan juga bisa muncul akun prive. Prive itu kayak ngambil sebagian modal perusahaan untuk kebutuhan pribadi. Prive ini bisa ada, bisa juga enggak. Kalau ada, maka jurnal di step keempatnya kita bakal bikin capital atau modalnya di debit pada prive di kredit. Jadi nggak ada istilah dividen untuk perusahaan perseorangan. Setelah kita bikin jurnal penutup, jangan lupa diposting lagi ke ledger atau buku besar. Kali ini aku bakal contohin buat 4 akun, yaitu akun retained earnings, akun service revenue, akun advertising expense, dan akun rent expense. Yang pertama, akun retained earnings atau laba ditahan. Kita masukin dulu saldo retained earnings awal dari adjusted trial balance atau neraca saldo setelah disesuaikan tadi, yang 1.303.000.000 sekian. Karena nggak ada jurnal umum dan jurnal penyesuaian terkait sama akun retained earnings, berarti kita langsung posting dari jurnal penutup aja, yang di step 3 tadi. Kita taruh di bagian kredit 121.325.000. Karena saldo normal akun retained earnings di sisi kredit, maka di bagian balance kita isi di kolom yang kredit. Ketemu deh saldo paling update atau saldo akhirnya si retained earnings, yaitu 1.424.450.000. Nah, saldo akhir ini bakal kita masukin ke post closing trial balance nanti. Next, buat akun service revenue. Kita masukin saldo awal kalau ada, sama postingan jurnal umum, jurnal penyesuaian, dan jurnal penutup. Ketemu saldo paling akhirnya 0. Sama halnya nih, kayak advertising expense sama rent expense. Masukin saldo awal kalau ada, postingan jurnal umum, jurnal penyesuaian, sama jurnal penutup. Saldo akhirnya juga 0. Intinya, semua nominal account, saldo akhir di buku besar setelah posting dari jurnal penutup adalah 0. Jadi, di cross check dan dipastiin lagi ya. Akhirnya sampai juga nih teman-teman.
Sekarang kita bakal susun post-closing trial balance atau neraca saldo setelah penutupan. Angkanya diambil dari saldo buku besar setelah posting jurnal penutup. Nah, kalau teman-teman ditanya, apa sih bedanya adjusted trial balance dan post-closing trial balance? Perbedaan pertama, itu udah kelihatan banget. Di adjusted trial balance, akun-akunnya itu lebih banyak karena terdiri dari akun real dan akun nominal atau permanen dan temporary account. Jadi, akun-akun kelompok aset, liability, equity, revenue, sama expense itu ada semua di adjusted trial balance. Sedangkan kalau di post closing trial balance itu tinggal akun-akun yang sifatnya real aja, yaitu akun-akun kelompok aset, liability, sama equity. Soalnya akun-akun revenue sama expense-nya udah kita bikinin jurnal penutup. Perbedaan kedua ada di akun retain earnings-nya. Kalau di adjusted trial balance, itu adalah saldo retain earnings atau laba ditahan awal. Sedangkan di post closing trial balance adalah saldo retain earnings akhir. Nah, post closing trial balance ini bakal jadi neraca saldo awal periode untuk bulan Mei 2021. Yeay, kita udah selesaiin latihan soal siklus akuntansi dari seri jurnal umum sampai seri jurnal penutup. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua ya, biar bisa lebih memahami tentang siklus akuntansi. Tetap semangat ya teman-teman. Jangan lupa selalu terapin protokol kesehatan. Ditunggu ya kontenku berikutnya. God bless you all.